Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 5 Mei 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kalimat yang sangat menarik bagi saya, dan menurut saya ini sungguh terjadi dari sabda Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus meminta kepada kita, kepada Anda, untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus dan biarkan firman-Nya itu tumbuh ada dalam hidup kita ini. Dan dengan demikian Tuhan akan memperhatikan kita. Apa yang kita minta akan dikabulkan. Apa yang kita kehendaki akan kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalimat Tuhan Yesus ini bukan isapan jempol saja, tetapi ini sungguh-sungguh kalimat yang pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sudah mengalami. Saya pun sudah mengalami. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, siapapun diri kita, siapapun Anda, apakah Anda itu orang yang suci, apakah Anda itu adalah orang yang selalu bertobat karena kerap berbuat salah, berbuat dosa. Bukan dosanya yang banyak yang saya mau perhatikan, tapi seberapa banyak Anda bertobat. Saya sadar sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Saya juga tidak bisa lepas, saya tidak bisa mengatakan diri saya ini adalah orang yang suci. Tapi menurut saya yang paling penting adalah seberapa banyak, seberapa besar kita ini terus bertobat dalam kehidupan ini. Kesalahan dan dosa itu tidak bisa lepas dari dalam hidup kita. Dan saya tidak mau mengatakan mari kita selalu sungguh bisa hidup suci. Ada kalanya sebagai manusia kita ini jatuh ke dalam dosa. Tetapi begitu kita jatuh ke dalam dosa, saya pikir tangan Allah terbuka lebar untuk memeluk kita. Bagaikan anak yang hilang dan pulang ke rumah Bapa, Bapa menyambut kita dengan pelukan kasih-Nya. Ia melupakan segala dosa kita. Dan saya pikir inilah dia. Kalau kita tinggal di dalam Bapa, maka kita ini akan dipenuhi oleh kasih-Nya. Sehingga kita selalu mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama. Dan kasih kepada sesama itu sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Kenapa kita mempunyai kasih kepada sesama? Karena saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam saya. Sehingga pandangan saya kepada orang lain adalah pandangan yang positif, pandangan yang baik, bukan pandangan yang penuh dengan kedengkian, penuh dengan hal-hal negatif, tidak memandang orang secara negatif, tidak memandang orang secara jelek. Itu kalau manusia tinggal, kalau kita tinggal di dalam Bapa. Dan apa yang kita kehendaki diberikan oleh Allah Bapa. Ketika saya sakit di ICU, sebenarnya saya sudah punya pikiran, wah hidup saya selesai. 12 November sampai 21 Desember saya masuk rumah sakit karena COVID 40 hari. Lumayan lama. Dan 10 hari di dalamnya itu saya masuk ICU. Saya pikir, jujur saya berpikir, selesailah hidup saya. Selesai. Ya, walaupun saya sudah siap untuk menghadapi itu semua. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini waktunya, saya pasrah. Terserah kehendak-Mu. Kalau Engkau menghendaki, inilah saatnya saya akan pulang, saya akan pulang.
Saya mau berjumpa dengan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Saya mau berjumpa dengan kakek nenek saya yang sudah meninggal. Saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mau berjumpa dengan Allah Bapa. Saya mau berjumpa dengan Bunda Maria. Saya mau bersatu dengan mereka dalam kerajaan surga. Tapi rupanya ada juga keinginan dalam diri saya. Tuhan, kalau boleh sembuh, biarlah. Saya kepengen juga untuk sembuh, untuk sehat. Dan rupanya, ya, menurut saya Tuhan itu memperhatikan apa yang saya kehendaki, apa yang saya inginkan, bisa sehat, bisa sembuh. Meskipun dalam proses 10 hari di ICU plus semuanya di rumah sakit jadi 40 hari, toh akhirnya saya mengalami sembuh itu. Saya sembuh bukan karena diri saya kuat, tapi saya sembuh karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah sang pokok anggur itu, di mana saya adalah ranting, dan ranting itu adalah lemah, ringkih. Saya sadar sebagai ranting yang sangat ringkih, sangat lemah. Saya bersatu dengan Tuhan, maka mengalirlah kekuatan dari Tuhan Yesus kepada saya, kepada kita. Maka dari itu yang saya butuhkan adalah kasih dari Tuhan Yesus. Yang benar-benar saya ingin dapatkan, saya raih, saya miliki adalah kasih dari Tuhan Yesus. Yang sangat penting, sangat berharga adalah saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan terus mengalirkan hidup kepada saya. Dan itulah dia cinta dari Tuhan kepada saya, kepada kita sekalian. Mari kita buka hati kita juga supaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Memberi kekuatan ilahi kepada kita yang adalah rantingnya, dan dia adalah sang pokok anggur itu. Dalam Tuhan Yesus, apa yang saya kehendaki akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita tetap bersatu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.